Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya pagi hari ini? Dahsyat ya. Ya, kita tetap bersemangat Bapak Ibu ya. Kita sama-sama mau menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita, khususnya dalam minggu ini. Pesan Tuhannya adalah jangan melemahkan hati orang. Jangan melemahkan hati orang. Ini sesuatu yang sangat menarik untuk kita sama-sama tangkap dan pelajari Bapak Ibu. Sebetulnya apa yang Tuhan maksudkan lewat pesannya dalam minggu ini Bapak Ibu? Jangan melemahkan hati orang. Ya, tentunya Tuhan mau kita belajar sesuatu yang sangat penting ya. Ya, Pak Ishak sudah sampaikan pesan ini dan ada banyak hal yang dapat kita tangkap dan pastinya membuat kita banyak dibukakan sehingga kita mengerti dan memahami. Ya, apa inti pesan Tuhannya, apa yang Tuhan mau sampaikan itu kepada setiap kita. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, pesan yang datang kepada setiap kita ini begitu tegas. Saya mau katakan begitu tegas. Mengapa saya katakan tegas Bapak Ibu? Karena gini, karena ini berupa perintah. Ya. Pesan Tuhan ini berupa perintah kepada setiap kita. Kalau perintah artinya penting gak Bapak Ibu? Oh, penting sekali. Seperti contoh, jangan mencuri itu penting. Ya. Jangan membunuh, jangan mengingini, jangan menyembah ataupun beribadah kepada Allah lain yang menyerupai apapun. Ya, dan minggu ini Tuhan berbicara kepada setiap kita, jangan melemahkan hati orang. Perhatikan ada kata jangan, ada kata perintah di situ yang sangat penting untuk kita tangkap bersama-sama. Ya. Ya, lewat pesannya artinya gini saya renungkan Bapak Ibu, artinya Tuhan mau kita mengoreksi hidup kita. Jangan-jangan kita mempertanyakan, apakah saya melemahkan hati orang? Kan itu pertanyaan yang muncul dalam kehidupan setiap kita. Dan Tuhan mau kita belajar, ya Bapak Ibu ya, dari suku-suku yang tidak melanjutkan perjalanan ke tanah perjanjian. Pak Ishak sudah jabarkan itu kepada setiap kita ya. Mari kita lihat firman Tuhan Bilangan 32 ayat 7. Puji Tuhan, ada di depan juga Bapak Ibu ya. Bilangan 32 ayat 7, demikian firman Tuhan. Mengapa kamu hendak membuat enggan hati orang Israel untuk menyeberang ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka? Sekali lagi Bapak Ibu, mengapa kamu hendak membuat enggan hati orang Israel untuk menyeberang ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka? Ya. Ayat ini adalah jawaban Musa kepada dua suku yang dijelaskan kalau kita perhatikan di ayat 1 Bapak Ibu. Ada suku Gad dan suku Ruben. Ya, mereka meminta agar Musa mengabulkan permintaan mereka. Ya, karena berdasarkan apa? Berdasarkan pengamatan yang mereka lihat. Ya. Bahwa gini Bapak Ibu, tanah Yeser dan tanah Gilead itu adalah bagus untuk didiami, bagus untuk peternakan, bagus untuk melanjutkan kehidupan mereka. Ya, ada banyak alasan kita bisa lihat di ayat 4. Ya. Di ayat 4 dijelaskan bahwa tanah itu sudah dikalahkan, diberikan Tuhan kepada mereka. Itu alasan-alasan yang muncul kalau kita bisa lihat. Ternyata ketika mereka menemukan Musa Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ternyata permintaan mereka membuat Musa itu menjadi geram Bapak Ibu. Apa yang Musa katakan? Kita sudah baca, mengapa kamu hendak membuat enggan hati orang Israel? Ya, ada ketakutan-ketakutan yang luar biasa mungkin ketika kedua suku ini mendatangi Musa. Ya, Musa takutkan adalah jangan sampai keputusan mereka ini membuat hati orang lain itu menjadi lemah. Bisa kehilangan keberanian untuk maju, untuk menyeberangi sungai Yordan. Ini yang Tuhan sampaikan di dalam inti pesan Tuhan Bapak Ibu, bahwa Tuhan mau kita menjadi orang percaya yang senantiasa memberikan semangat loh. Dan memberikan inspirasi kepada orang lain dan bukan sebaliknya. Saya coba merenungkan ini. Ya. Bukankah ada banyak orang-orang percaya ya berperilaku seperti ini, mematahkan semangat orang lain. Tuhan sampaikan, Tuhan tidak mau kita menjadi orang percaya yang menyurutkan semangat orang lain.
Siapa yang dimaksudkan? Ya. Siapa saja Bapak Ibu ya. Ya. Jadi ketika pesan ini datang kepada setiap kita, mari kita renungkan Bapak Ibu. Jangan sampai kita juga masuk dalam bagian yang bisa mematahkan semangat orang lain untuk bergerak maju. Ya. Dua hal yang disampaikan Pak Ishak. Yang pertama itu jadilah orang percaya yang memiliki self motivation ya. Yang kedua, jadilah orang percaya tidak puas hanya sampai di perbatasan. Ini bagian-bagian yang kita perlu renungkan. Minimal kita belajar untuk memotivasi diri kita sendiri. Dan hari ini Bapak Ibu kita akan belajar satu hal. Saya akan menyampaikan satu hal secara sederhana saja Bapak Ibu ya. Sederhana ini ya. Satu hal ini yang saya mau sampaikan. Jadilah orang percaya yang terus melihat dan memegang janji Tuhan sampai akhir. Ya, jadilah orang percaya yang terus melihat dan memegang janji Tuhan sampai, bukan tengah perjalanan, sampai akhir. Sampai akhir yang dimaksudkan di sini adalah sampai tiba di tempat yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan setiap kita. Pak Ishak sampaikan bukan di perbatasan. Itu bukan janji Tuhan. Janji Tuhan itu sampai kepada tujuan Tuhan itu sendiri. Ya. Kita tahu bahwa 2,5 suku memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan mereka ke tanah perjanjian Bapak Ibu. Ya. Apa alasannya? Alasannya karena mereka tidak lagi melihat. Tidak lagi memandang bahwa tanah perjanjian itu bukan lagi sesuatu yang penting buat mereka. Bukan lagi sesuatu yang utama bagi mereka. Yang mereka lihat apa? Gilead. Mereka tidak melihat apa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Yang mereka lihat adalah di sekeliling, di sekitar mereka. Ini udah mantap nih dia di sini, ya kan? Hati-hati Bapak, dari awal Tuhan udah bicara bahwa ada tanah yang Tuhan janjikan. Tapi bisa-bisanya di tengah perjalanan, di perbatasan, mereka memutuskan untuk tidak berangkat. Ya. Mereka tidak melihat, mereka tidak lagi memandang bahwa tanah perjanjian yang Tuhan berikan bukan sesuatu yang istimewa lagi buat mereka. Bukan sesuatu yang utama lagi buat mereka. Ya. Makanya mereka memilih untuk diam atau berhenti di perbatasan. Ya. Kita melihat firman Tuhan dasarnya Bapak Ibu. Bilangan 32 ayat 5, 8 dan 9. Kita akan lihat bersama-sama Bapak Ibu. Ayat 5, firman Tuhan berkata, lagi kata mereka, jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri ini berikan kepada hamba-hamba-Mu ini sebagai milik. Ini perhatikan selanjutnya. Janganlah kami harus pindah. Janganlah kami harus pindah ke seberang sungai Yordan. Ayat 8. Demikian juga dilakukan bapak-bapakmu. Ini jawaban Musa Bapak Ibu. Ketika aku menyuruh mereka dari Kades Barnea untuk melihat-lihat negeri itu. Ayat 9. Mereka berjalan sampai ke lembah Eskol. Melihat-lihat negeri dan membuat enggan hati apa? Orang Israel. Sehingga mereka tidak mau pergi ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Jadi apa yang dapat kita lihat dari ayat ini Bapak Ibu? Ya, kita bisa melihat bahwa mereka tuh mendesak Musa. Mereka memaksa Musa. Mereka memaksakan kehendak mereka. Untuk berdiam di tanah Gilead. Kita
bisa melihat mereka tidak mau belajar kepada pendahulu mereka. Apa yang terjadi? Mereka melakukan tindakan yang sama, keputusan yang sama. Ya. Melemahkan hati orang, membuat enggan hati orang lain dengan keputusan yang mereka buat. Bahkan Alkitab mengatakan sehingga mereka tidak mau pergi ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Ngotot Bapak Ibu. Mereka sebenarnya sadar sebenarnya ya, bahwa tempat yang mereka minta itu bukan yang Tuhan kehendaki. Mereka ngerti. Tapi karena dibutakan mata mereka, karena melihat keadaan tanah Gilead yang subur, yang baik menurut pandangan mereka sendiri. Akhirnya mereka memutuskan sesuatu yang menyebabkan nantinya ada orang-orang lain, suku-suku lain yang juga ikut mereka. Ya. Kita akan melihat dua dampak ini Bapak Ibu ya. Ya, kita akan belajar dua dampak dari keputusan kepada dua setengah suku ini terhadap suku yang lain. Yang pertama gini Bapak Ibu. Secara tidak langsung penolakan tanah perjanjian sama dengan membunuh dan memadamkan semangat orang lain. Secara tidak langsung mereka penolakan itu sama dengan pembunuhan, sama dengan memadamkan semangat orang lain. Harusnya mereka menyeberang, tidak menyeberang jadinya gitu. Karena setiap keputusan pasti mempengaruhi orang lain Bapak Ibu. Apalagi dalam satu kelompok yang besar gitu ya. Iya, ngapain harus berperang? Loh nanti kita nyebrang loh. Nyebrang, setelah nyebrang, loh ada musuh di sana. Ngapain kita buat mati-matian di sana? Di sini juga udah enak. Kan kita kan bisa melihat ada penduduk asli di sana yang harus kita kalahkan kan. Jadi untuk apa bersusah-susah payah gitu. Iya. Mungkin bahasanya kalian nggak lihat nih. Wilayah yang kita diami saat ini begitu subur, begitu baik. Ya mungkin yang lainnya bercakap-cakap mungkin iya ya benar juga ya. Akhirnya menjadi rontok, menjadi luntur. Jadi penolakan terhadap tanah perjanjian itu dapat memadamkan. Ya. Dapat melunturkan semangat orang lain. Yang seharusnya sedang membara, sedang bersemangat. Tiba-tiba ada keputusan sepihak. Akhirnya apa? Tidak melanjutkan perjalanan. Akhirnya melemahkan. Ya benar juga ya kata kelompok ini, suku ini ya. Ngapain juga kita menyeberang. Kata-kata itu ngeri, keputusan itu ngeri. Kalau nggak sesuai dengan tujuan Tuhan. Artinya gini Bapak Ibu, jangan sampai kita berada dalam posisi seperti ini. Yang bisa mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan yang Tuhan mau gitu. Sehingga mempengaruhi orang lain untuk tidak bergerak maju. Bukan memotivasi lagi, tetapi menghancurkan, memadamkan semangat, membunuh semangat seseorang untuk terus maju. Untuk terus menggenapi janji Tuhan. Ya, artinya kita perlu mengoreksi di sini. Kita perlu mengoreksi diri kita semua. Jangan sampai nanti keputusan saya, keputusan mungkin kita Bapak Ibu, membuat orang lain itu kehilangan semangat gitu loh. Itu jangan sampai terjadi Bapak Ibu. Jadi kita bersyukur sekali Tuhan ajarkan kita melalui pesannya dalam minggu ini. Ya, saya percaya kita
Kita belajar ya, dari hari Selasa kita coba belajar, menangkap. Supaya kita tidak termasuk bagian itu gitu loh. Yang kedua, dampak yang kedua. Yang kedua, ini sudah saya jabarkan di awal Bapak Ibu. Tanah perjanjian bukan lagi sesuatu yang utama dan penting bagi mereka. Ini bisa melemahkan hati orang Bapak Ibu. Karena tidak lagi gini, tidak lagi memandang. Ya. Tidak lagi melihat bahwa tanah perjanjian itu sesuatu yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan loh. Memandang remeh Bapak Ibu itu tuh. Memandang tanah perjanjian itu yang Tuhan janjikan itu biasa-biasa saja. Nah itu tuh. Sama halnya memandang bahwa ibadah itu bukan sesuatu yang penting. Ini contoh sehari-hari Bapak Ibu. Dulu kita kesulitan untuk ibadah bersama-sama Bapak Ibu. Cukup lama kita sulit banget untuk beribadah bersama-sama tuh. Namun setelah membaik, dibuka kembali. Hati-hati dengan kata-kata ini. Nggak perlu ke gereja, di rumah juga bisa, online saja. Bedanya apa? Lu sama-sama Tuhan hadir. Beda tuh. Kadang-kadang ada orang-orang memandang ibadah bersama-sama itu bukan sesuatu yang penting. Ada kata-kata yang melemahkan nanti di sana. Ya udah nggak usah, ngapain, di rumah aja. Ya, kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25a dikatakan apa? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Harusnya memotivasi, harusnya menyemangati. Ya. Bagaimanapun keadaannya, ayo berangkat sama-sama. Ayo sama-sama. Tapi ada orang-orang suku dua setengah suku memutuskan tidak mau berangkat gitu loh. Saya percaya pengaruhnya besar. Ketika mereka memutuskan tidak mau berangkat, yang lain juga jadi lesu gitu loh, jadi lemah. Jangan sampai gara-gara keputusan yang salah yang orang-orang percaya membuat yang lain juga jadi padam gitu. Kalau kita mempelajari dalam pasal itu 32 Bapak Ibu, kalau kita lihat perikopnya, setengah suku Manasye kan tidak langsung ikut kan, ketika dua itu memutuskan tidak langsung ikut. Ya. Di ayat 33 dijelaskan. Akhirnya mereka memutuskan. Jadi ada waktu. Ada waktu sebenarnya untuk merenungkan apakah itu benar keputusan dua suku yang di awal. Ya ternyata dampaknya kan juga setengah dari suku Manasye juga memilih untuk tinggal di Gilead loh. Itu jelas Alkitabnya bicaranya seperti itu. Jadi tugas kita sangat sederhana ini Bapak Ibu. Tugas kita itu jangan melemahkan hati orang. Dengan apa? Dengan keputusan yang kita buat. Dengan tindakan-tindakan mungkin yang kita buat. Jadi sederhana ini saja yang kita mau belajar Bapak Ibu. Ya. Saya percaya setiap kita boleh merenungkan pesan Tuhan dalam minggu ini. Ya karena ini penting sekali untuk kita renungkan. Ya, saya sendiri belajar Bapak Ibu, belajar merenungkan ulang. Berulang-ulang saya renungkan. Saya belajar dan belajar untuk menangkap. Ya. Jadi satu hal ini yang dapat kita pelajari bersama-sama Bapak Ibu. Jadilah orang percaya yang terus melihat dan memegang janji Tuhan sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.